teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai konstruktor. Nah, jadi konstruktor ini dia merupakan sebuah metode khusus yang dimiliki oleh PHP, di mana metode ini otomatis akan menjadi metode pertama yang dipanggil saat kita melakukan instansiasi suatu kelas atau saat kita membuat objek baru. Nah, di sini saya tuliskan saja ya. Oh ya, seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai kita buat folder baru dan namakan pertemuan 4, lalu kita kopikan saja file yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan untuk produk mobilnya seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan sebelum mengikuti video kali ini. Nah, di sini ini hapus saja komennya karena kita akan ganti. Jadi yang akan kita bahas adalah konstruktor ya. Konstruktor. Jadi konstruktor ini adalah simpelnya adalah metode khusus yang otomatis dipanggil saat kita membuat objek baru atau melakukan instansiasi suatu kelas. Nah, gimana sih cara menuliskannya? Cukup mudah teman-teman. Untuk menuliskan konstruktor ini mirip seperti kita membuat metode biasa. Nah, cara menuliskan, nah kita gunakan visibility-nya, visibility, lalu function, nah, lalu tambahkan underscore construct. Begini teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan kenapa kita menggunakan double underscore di sini ya. Nah, ini karena si construct ini dia merupakan suatu metode khusus yang ada atau yang dimiliki oleh PHP. Jadi PHP ini memiliki beberapa metode khusus, salah satunya adalah construct ini teman-teman. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah kita nanti tidak akan lagi menuliskan seperti ini ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita menuliskan seperti ini, bayangkan aja kalau misalkan nanti kita membuat produknya banyak banget gitu ya. Nah, kita nanti akan menuliskan detailnya ini di parameter kelas produk ini. Nah, caranya gimana? Caranya cukup mudah teman-teman. Jadi kita nanti akan buat si construct-nya itu teman-teman. Nah, kita di sini saya tuliskan dulu ya yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah buat method construct. Lalu kedua, isikan dengan parameter yang diperlukan. Ini ya, diisi dengan properti ini ya. Nah, kita buat di sini teman-teman. Kita kasih spasi. Nah, ini kita buat metode construct. Namakan visibility-nya public function. Lalu underscore construct. Seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu di dalam construct ini niat kita kan kita ingin membuat ini menjadi lebih simpel ya. Jadi kita tidak perlu untuk menampilkan seperti ini ya, begitu teman-teman. Jadi kita akan coba dulu ya construct-nya ini. Jadi kita akan coba tampilkan misalkan hello world gitu ya, echo hello world. Kita save.
Nah, kita lihat teman-teman apa yang terjadi ya. Ini udah kita save, lalu kita buka di pertemuan 4, temuan 1.php, kita refresh. Nah, dia akan otomatis akan langsung muncul saat kita mau lakukan instansiasi dari kelas produk ini. Nah, kenapa 2? Karena kita melakukannya 2 kali. Begitu teman-teman. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah yang pertama kita akan buat parameter dulu ya. Ini kita hapus saja. Nah, di sini kita akan buat parameter. Nah, ini kita samakan ya namanya. Nama kendaraan, koma, pembuat, koma, dolar tahun rilis, koma, terakhir harga. Ini teman-teman. Nah, teman-teman perlu ketahui ya. Jadi apabila kita nanti menuliskannya di sini, misalkan ini kita hapus saja ya, kita ganti dengan misalkan seperti ini, kita isi dengan Jupiter, Z, koma, Yamaha, koma, 2010, koma, 10 juta ya, 10 juta. Nah, ini kita hapus saja teman-teman, karena kita nggak akan pakai ini lagi. Nah, tapi teman-teman, jadi si parameter ini yang sudah kita isikan, dia akan dikirimkan dan ditangkap ke dalam function construct ini ya, atau method construct ini ke masing-masing variabel ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa variabel-variabel ini merupakan variabel biasa, jadi dia hanya bisa digunakan di metode ini saja, bukan dengan berbeda dengan properti yang ada di sini. Nah, jadi kalau kita ingin menampilkan seperti ini, echo ini ya, label kan ini nama kendaraan ya. Nah, maka kita harus timpa dulu atau kita tangkap yang dikirimkan ke variabel-variabel ini dengan caranya yang pertama seperti ini, $this. Nah, ini caranya. Ini kita akan menimpa isi dari variabel ini, nama kendaraan, kita isi dengan yang ditangkap oleh si variabel nama kendaraan yang ada di metode ini, nama kendaraan. Lalu kita buat lagi $this, pembuat, kita isi dengan $pembuat. Lalu $this, tahun rilis, kita isi dengan $tahun rilis. Ini terakhir $this, harga, kita isi dengan $harga. Ini teman-teman, kita save dulu. Nah, lalu ini kita coba ini dulu ya. Yang bagian ini kita lakukan juga hal yang sama. Tuliskan Rio, pembuatnya adalah Honda, tahun rilisnya 2015, harganya misalnya 100 juta gini ya. Kita save, lalu kita ini hapus karena kita tidak akan pakai ini lagi. Nah, lalu ketika kita memunculkan seperti ini ya, maka otomatis kita lihat apa yang terjadi. Kita refresh. Nah, dia akan muncul lagi seperti ini tanpa kita harus menuliskannya di bawahnya, menimpanya, melakukan penimpaannya atau mengisi defaultnya ini di bawahnya seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita tidak perlu lagi membuat defaultnya di sini. Nah, kita bisa membuatnya di parameter yang sudah kita miliki di method construct itu tadi. Nah, kita tulis saja di sini. Misalkan diisi dengan nama kendaraannya kendaraan. Lalu pembuatnya tadi diisi dengan manusia ya. Manusia. Tahun rilisnya diisi dengan tahun
Ini aja. Harganya diisi dengan 0 gini ya. Kita save. Nah, kita lihat ya teman-teman. Misalkan kita bikin kelas baru ya, yang tanpa ini. Misalkan adalah motor 2. Lalu kita instansiasi kelasnya, kelas produknya. Kita kosongkan aja. Kita kosongkan. Ya, lalu kita vardam ya. Vardam yang akan kita vardam adalah motor 2. Ini. Kita save. Lalu kita refresh. Oh, kita kasih PR dulu ya biar rapi. Echo PR. Kita save, kita refresh. Nah, dia akan membuat baru dengan nama yang defaultnya itu teman-teman. Karena kita nggak memberikan parameter di objek motor 2 ini. Nah, kita hapus ya teman-teman. Kita refresh lagi. Nah, udah muncul ya teman-teman. Nah, sekiranya begitu saja teman-teman mengenai konstruktor ini. Cukup mudah karena kita cuma perlu memahami mengenai bagaimana penggunaannya. Jadi konstruktor ini kesimpulannya adalah suatu metode khusus yang otomatis akan dipanggil ketika kita melakukan instansiasi suatu kelas atau ketika kita membuat objek baru menggunakan suatu kelas tertentu ya, begitu teman-teman. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Jika teman-teman masih ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Yang terakhir, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Ditunggu untuk video-video selanjutnya di seri OOP ini. Terima kasih.